Kok di masyarakat kita kalau imsak nggak boleh makan, Pak? Padahal kalau ditanya coba definisi puasa apa? Yang menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kok dari imsak? Imsak. Jangan makan. Kita katakan, akhi, imsak itu tidak ada syariatnya. Ya. Orang yang mengatakan adanya imsak, hujahnya adalah kehati-hatian. Jangan sampai pas kita lagi minum, tahu apa? Ada. Kita katakan, ya akhi, kehati-hatian ini tertolak oleh 3 perkara. Perkara pertama, ada sebutkan hadis yang hasan insyaallah, bahwa Rasulullah mengatakan apabila seseorang sedang memegang gelas mau minum kemudian terdengar azan, janganlah diletakkan sampai dia habiskan dulu. Hadis ini diikhtilafkan para ulama apakah hasan atau dhaif. Syekh Albani lebih condong menghasankan hadis tersebut, demikian pula Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim. Iya, mereka merojihkan bahwa hadis ini hasan. Bayangkan, Pak, kalau antum dengar adzan pas lagi megang gelas ini minum, Allahu Akbar, minum aja bismillah. Rukhsah, keringanan. Tapi kalau lagi makan gimana, Ustaz? Jangan, kalau makan nggak bisa. Ya. Ini kata Islam. Yang kedua, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Qul ma syaqaqta hatta la tashuk." Makanlah selama kamu ragu, sampai betul-betul tidak ragu. Jadi selama kamu masih ragu, makan. Nah, sekarang kan orang yang mengatakan imsak itu kehati-hatian, jangan sampai pas. Kehati-hatian di sini kehatian kan ragu. Ya. Maka kita katakan Ibnu Abbas berkata, makanlah selama kamu masih ragu. Kalau masih ragu, ini udah masuk subuh apa belum? Udah makan aja. Capek benar-benar yakin? Hah? Masuk. Hatta, Pak, kalau antum bangun misalnya jam 5, gelap. Terus antum nganggap ini masih ada sahur ini. Nggak tahu, pas sahur tahu amin, yuk. Apaan tuh? Pakai sholat subuh rupanya. Udah selesai. Sah nggak puasanya? Sah. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Sampai yakin bahwa malam telah hilang. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya imsak itu akhi, yang tidak ada syariatnya. Yang ketiga, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid 10 menceritakan di zamannya itu ada sebuah perkara yang dibuat-buat, itu ya, mereka apabila menjelang subuh beberapa menit menyuruh untuk mematikan lampu-lampu pertanda akan sebentar lagi fajar. Itu yang boleh, dan mereka disuruh untuk menahan diri. Kalau zaman sekarang ya itulah yang disebutkan apa? Imsak. Makanya ya akhwat Islam azanillah, imsak itu tidak sesuai dengan ya perbuatan Nabi SAW. Nabi saja sahurnya berapa menit, Pak? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika ditanya berapa jarak antara sahur Nabi SAW dengan apa? Adzan, maka Rasul kata Zaid apa? Qadra 50 ayat, sekitar 450 ayat. 50 ayat paling 15 menit. Ya. Masya Allah, ikhwat Islam azanillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video ini akan membahas masalah imsak, tapi dari segi usul ya. Saya tidak membahasnya dari segi fikihnya, tapi dari segi usulnya. Nah, ini kan yang ramai Wahabi tuh. Seingat saya itu Ustadz Adi Hidayat juga pernah membahas ini. Kemudian Wahabi ramai, ya, kemudian Gusani Uye juga sampai ramai itu mempermasalahkan imsak begitu. Emang Wahabi itu kadang-kadang ngawur, bukan kadang-kadang sih, seringnya ngawur. Kenapa bisa ada kesimpulan bahwa imsak itu dia perkara bid'ah? Karena mereka itu Wahabi tidak memiliki usul fikih. Jadi kalau misalkan mau membahas sebetulnya usul fikihnya Wahabi itu apa sih? Kalau misalkan kitab, ya kitabnya apa? Kalau tidak ada kitabnya, cara mereka memahami syariat secara runtut itu bagaimana? Itu nggak ada. Karena mereka itu yang langsung aja hadis, kemudian menurut pemahaman mereka, lemparin kesimpulannya. Nah, ini ada beberapa mukadimah dulu yang harus dibahas supaya kita itu paham. Duduk permasalahan bukan hanya dalam masalah imsak, tapi pada seluruh masalah taklifiyah. Nah, ini kan masuk perkara hukum ya. Hukum itu nanti kalau di dalam ilmu usuluddin kebagi 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Nah, semua yang berkaitan dengan syariat itu masuknya nanti hukum syar'i. Nah, maka hukum syar'i ini kan nanti terbagi 5 ya. Hukum syar'i yang taklifi itu terbagi 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ada 5 itu. Nah, supaya memahami furu', kita ini harus memahami usulnya dulu. Jadi untuk memahami apakah sesuatu ini wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, kita harus memahami dulu apa itu hukum asalnya, yaitu hukum syar'i. Nah, hukum syar'i itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Sanusi,
Fasyar'iyyu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bit-talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Yang namanya hukum syar'i itu adalah khitabullah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dengan tolab atau ibahah atau wada' bagi tolab dan ibahah. Apa maksudnya ini? Nah, sebetulnya ini kan termula dari konsep ya. Siapa sih yang berhak menyuruh dan berhak melarang? Hanya satu tuh di dalam usuluddin. Yang berhak menyuruh dan melarang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Rasul, ya Nabi Muhammad SAW, beliau itu hanya sebagai penyampai apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini supaya jelas dulu titik permasalahannya posisi Rasulullah ini seperti apa. Ini kan Allah itu bukan jisim, bukan jawhar, ya, bukan arad begitu. Dan Allah itu kan kalamnya bukan suara, bukan huruf. Nah, itu kalau Wahabi nggak setuju lah, memang dari awalnya sudah berbeda tuh. Nah, andai kata misalkan ya, Allah itu memerintahkan kepada kita suatu perkara, misalkan sholat. Kita tuh gak bakalan tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita. Kenapa kita tidak akan tahu? Ya karena kita tidak ada akses kepada kalamullah. Allah menakdirkan demikian. Andai kan Allah memberikan akses kepada kita, sebetulnya kita sudah tidak memerlukan Nabi dan Rasul. Allah cukup memberikan ilmu doruri, bahasanya begitu ya. Jadi pengetahuan spontan bahwa Allah itu menyuruh kita apa dan apa. Akhirnya kita akan tahu, oh ini yang harus dikerjakan, itu yang tidak boleh dikerjakan. Cuman adat Allah, sunatullah tidak begitu. Sunatullah itu tidak ada yang mengetahui apa yang Allah perintahkan dan tidak ada yang mengetahui apa yang Allah larang tanpa adanya perantara. Ya, nanti perantaranya itu, perantara pertamanya malaikat Jibril, perantara keduanya dari manusia. Nah, itu yang biasa disebut para rasul. Nah, jadi di sini dulu konsepnya. Jadi yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala langsung. Tahu dari mana kita perintah itu? Ya dari rasul, dari nabi. Makanya bahasanya itu khitabullah. Ya dalam pengertian kalamullah yang ada mukhatabnya. Kalamullah yang dia itu terkena kepada objek. Nah, apabila kita sudah paham, maka kita akan paham kedudukan Rasul. Rasul ini dia sebagai penyampai apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka di dalam ta'rifnya tadi yang berkaitan dengan tolab dan ibahah atau berkaitan dengan wado. Ya, ada 3 yang harus dipaham ketika kita memahami hukum syar'i. Yang satu itu tolab. Tolab itu menuntut. Ya, menuntut itu nanti ada 2. Menuntut untuk mengerjakan dan menuntut untuk menahan. Dan maksudnya menuntut untuk mengerjakan itu lakukanlah sholat. Nah, itu adalah tuntutan supaya kita ini menghasilkan sholat pada kenyataan. Jangan kamu zina. Nah, itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini jangan sampai mengeluarkan perbuatan zina dalam kenyataan. Nah, itu nanti disebut tolab. Yang satu itu tolab lil fi'li, yang kedua itu tolab lit tarki, ya. Nah, atau ibahah menunjukkan kepada boleh. Nah, kalau boleh tidak ada murajih, tidak ada pemberat. Mau dilaksanakan boleh, mau tidak boleh. Seperti apa? Kulu wasrobu, makan dan minumlah secara umum begitu. Nanti yang tidak bolehnya kan khusus tuh daging babi dan lain sebagainya. Nah, apabila kita sudah paham sampai sini, tinggal satu lagi, bahasanya itu apa? Wad'u lahuma, al-wad'u lahuma. Nah, ini nanti disebut hukum wad'iyah, bukan hukum taklifiyah, tapi hukum wad'iyah. Nah, hukum wad'iyah itu adalah mengetahui perintah-perintah Allah mana atau sebagai patokan apakah kita sudah melaksanakannya atau belum. Nah, disinilah ada 5 nanti keluarnya. Kalau di Syarah Muqaddimat ada 3. Kalau secara umum itu ada 5. Yang satu itu sabab, yang kedua itu syarat, yang ketiga itu mani', yang keempat itu sah, yang kelima itu fasad atau batal. Nah, fungsi hukum yang kelima ini yaitu untuk mengetahui apakah kita ini sudah melaksanakan perintah Allah itu atau belum, ya, atau apakah perintahnya itu ada atau tidak begitu. Jadi mudahnya seperti ini dulu nih. Siapa yang memerintah sholat? Rasulullah SAW. Itu sudah menjelaskan ya waktunya kapan dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya perintah Allah kepada kita itu kan baru hasil tatkala kita sudah menjadi mukallaf tuh. Nah, makanya Rasulullah SAW itu memberikan ciri-ciri tanda-tanda. Sebetulnya Allah itu akan memerintah kamu sholat sekian waktu dan sekian waktu. Kalau kamu mau mengetahui apakah Allah itu menyuruh kamu sholat atau tidak,
maka lihatlah pada dirimu, apakah kamu itu mukallaf atau bukan. Kalau kamu mukallaf, kemudian cari apakah ada mania, ya mani itu penghalang kepada wajibnya sholat itu. Seperti di perempuan itu ada haid misalkan. Nah kalau ada mania berarti tidak ada wajib nanti. Dan lihat oleh kamu waktunya. Apabila matahari itu sudah tergelincir dari tempat yang tengah-tengah, maka Allah itu memerintahkan kepada kamu itu harus sholat. Begitu. Itu ada perintahnya itu secara langsung. Nah matahari yang tergelincir atau misalkan masuknya bulan Ramadan itu adalah tanda bahwa adanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah nanti makanya ada manianya. Kalau misalkan orang ini dia masuk kepada waktu tergelincirnya matahari, tetapi orang ini ada haid, maka haid ini menjadi penghalang atas wajibnya sholat zuhur kepadanya. Dalam pengertian kalau kita mau mengambil secara ringkas, perempuan itu tidak disuruh oleh Allah untuk sholat. Ya itu. Makanya kalau misalkan perempuan haid sholat, bukannya dapat pahala, karena ada larangannya nanti. Ya, nggak boleh itu. Karena justru bukan disuruh sholat, tapi dilarang sholat itu orang yang haid itu nanti masuknya. Nah, itu waktu ya di dalam waktu. Atau dia itu tanda kepada apakah kita ini sudah melaksanakan perintah itu dengan tepat atau belum. Seperti di dalam sholat misalkan, apa ada rukun-rukunnya. Nah ini nanti ada yang ijma, ada yang khilaf. Yang ijma itu seperti sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Yang khilafnya itu seperti misalkan membaca basmalah di dalam Fatihah atau melintaskan niat di dalam hati tatkala takbiratul ihram. Nah itu ada khilafnya. Jadi misalkan ya Imam Syafi'i itu mengatakan melintaskan niat di dalam takbiratul ihram itu wajib. Itu sebetulnya yang di dalam secara bahasa vulgarnya begini, saya melihat Allah itu memerintahkanmu untuk melintaskan niat di dalam kolbu saat kamu takbiratul ihram. Nah, tahu dari mana Imam Syafi'i atas hukum itu? Tahu dari Rasulullah SAW. Cuman dalilnya itu mujmal, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, dari situ karena yang namanya sholat adalah perbuatan dan yang namanya niat adalah melintaskan maksud di dalam hati, ya tempatnya itu di dalam hati. Tatkala mulai mengerjakan suatu perbuatan, maka disitulah ada kewajiban mengucapkan niat atau melintaskan niat pada takbiratul ihram. Nah, jadi intinya setiap ulama ini mengklaim, yang mujtahid ya, mengklaim bahwa itu adalah perintah Allah. Cuman klaimnya itu ada yang pasti, yaitu yang ijma. Ada yang tidak pasti, yaitu yang zon, yang ada perbedaan pendapat di situ. Nah, apabila kita ini nanti sudah melaksanakan dengan sesuai tuntutan, maka akan disebut perbuatannya itu sahih atau sah. Apabila tidak sesuai dengan tuntutan, maka perbuatannya fasad. Misalkan kita disuruh sholat zuhur, disuruhnya itu 4 rakaat, tapi ngerjainnya 3 rakaat. Berarti kita itu belum menunaikan perintah sesuai dengan tupoksinya. Begitu. Nah itu ada di dalam ilmu fikih. Itu mukadimahnya. Mudah-mudahan dipaham. Nah, setelah kita memahami mukadimah seperti itu, jadi perbuatan itu ada yang sah, ada yang tidak. Nah, pada akhirnya manusia itu berhati-hati ya, banyak berhati-hati. Banyak sekali berhati-hati. Misalkan di dalam ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, kan yang namanya wudu itu ilal mirfaqain ya. Itu ila itu kan dia hadnya, ya, dia hadnya, batasnya. Jadi ilal mirfaqain itu mirfaqainnya nggak kena sebetulnya. Tapi karena jika mirfaqainnya nggak kena, kedua sikutnya ini nggak kena, wudunya itu tidak akan sempurna, dikhawatirkan tidak sempurna, maka banyak ulama mazhab itu mengatakan harus dengan sikutnya. Jadi bukan hanya batas sampai kepada sikut, tapi harus dengan sikutnya. Itu diantaranya untuk hati-hati. Ada yang jalannya itu hati-hati, ada yang jalannya itu malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, begitu usul. Nah sekarang kita masuk ke dalam imsak ya. Jadi imsak itu begini dulu. Siapa yang menyuruh saum? Allah berarti kan? Nah, apa tandanya? Tandanya itu masuk bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sudah menyuruh saum sama kita? Maka kita lihat hilal. Kalau hilal itu sudah nampak dengan mata kepala telanjang, berarti kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saum esok hari. Nah, itu. Dari kapan saum esok harinya itu? Dari mulai terbit fajar. Fajar sodik tuh.
Jadi kita kan nggak tahu kapan kita harus berhenti ya, harus imsak itu, harus berhenti dari makan dan minum atau semua perkara yang membatalkan kepada saum seperti jima dan lain sebagainya. Nah itu tatkala fajar shodiq datang. Jadi seharusnya kita itu kalau mau masing-masing ijtihad, kita itu naik ke gunung kemudian melihat fajar shodiq. Tatkala fajar shodiq menyingsing, baru kita tahu oh disitulah perintah Allah jangan makan, jangan minum begitu, dan jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan kepada saum. Cuman kan nanti di dalam fikih nggak mesti itu setiap orang datang ke gunung kemudian melihat adanya fajar shodiq, nggak mesti. Apalagi zaman sekarang sudah ada jam, sudah ada hisab, itu dipakai. Yang mana sebetulnya jam ini dia hanya substitusi saja dari fajar shodiq ya. Makanya kalau misalkan nanti jamnya ini berlainan dengan fajar shodiq yang dihitung itu bukan jam. Ya. Nah kalau misalkan jamnya salah kemudian kita itu masih saum, ya salah kamu begitu. Nah itu kan ada syak ya. Nanti ada pembahasannya di dalam fikih. Saya nggak masuk ke situ. Yang saya masuk di sini adalah bab imsaknya. Jadi karena dahulu itu ya, coba hisab belum seramai sekarang begitu ya. Nanti saya akan berbicara tentang hisab khusus ini. Hisab nggak seramai sekarang. Kemudian jam juga tidak bisa diakses oleh semua tempat, oleh semua orang. Dulu itu bagaimana sih mau mengetahui fajar shodiq? Kapan kita ini mau tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk menahan dari perkara yang membatalkan saum saat Ramadan itu, dari kapan? Nah kita kan taunya dari fajar shodiq tuh. Lah kalau nggak semuanya harus lihat fajar shodiq kan repot. Nah pada akhirnya menyuruh orang untuk melihat itu dan mengabarkan kepada orang yang tidak melihat. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau itu punya dua muadzin, yang satu melihat fajar kadzib kemudian azan, yang kedua melihat fajar shodiq kemudian azan. Nah permasalahannya kan begini, apabila fajar shodiq itu dilihat kemudian langsung diumumkan, saum begitu ya, puasa atau imsak itu tatkala melihat fajar shodiq. Orang yang masih makan itu sudah batal. Ya, jangan dengerin kata si Badrus Salam tadi. Ada hadis kalau misalkan minum kemudian adan itu teruskan. Itu bukan adan yang kedua, itu adan yang pertama yang tatkala fajar kadzib, bukan pas fajar shodiq, bukan. Ya, jadi kalau misalkan lagi minum nih fajar kadzib, ada yang azan pertama, Allahu Akbar, ya sudah teruskan saja karena Allah belum menyuruhmu untuk berhenti melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dan lain sebagainya. Disinilah para ulama kan atas kehati-hatian itu, ya akhirnya mereka itu sudahlah kita mengambil ihtiyat, kehati-hatian. Dilihat saja waktu fajar kadzib itu tidak dipakainya adzan, tapi pakainya itu imsak. Makanya kalau bulan Ramadan itu jarang orang yang adzan awal. Ya mungkin memang masih ada saja yang adzan awal kalau sekarang begitu ya. Kalau dulu itu pakainya imsak. Jadi imsak itu dia untuk memberitahukan kepada kita jangan sampai kita ini masih dalam keadaan makan karena sebentar lagi akan timbul fajar shodiq yang mana Allah sudah memerintahkan kamu untuk berhenti melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, permasalahannya begini, bukan hanya di dalam makan dan minum saja. Kalau misalkan imsak ini dalam pengertian ya, pemberitahuan tentang imsak ini ditiadakanlah ya. Kalau kebid'ahan terlalu jauh. Kalau Wahabi itu langsung bilang ini adalah perkara bid'ah, itu terlalu jauh. Terlalu apa ya? Terlalu jauh lah. Kalau sama bid'ah itu. Kita katakan ini pemberitahuan imsak ini sampai dihilangkan. Lihat ya. Jika kamu itu makan, kemudian ada yang adzan subuh, itu kan berarti sudah datang perintah Allah tuh untuk puasa. Kemudian kamu berhenti seketika, itu kamu sudah tidak ada puasa sama sekali. Sudah tidak ada puasa tatkala kamu berhenti seketika. Kenapa? Karena kamu itu sudah lalai di dalam di dalam melihat perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti misalkan hadis yang menampakkan syak dan lain sebagainya, itu kan bisa dilihat dari luar. Tatkala keluar itu dia mendung, kemudian tidak terlihat fajar shodiq, kemudian ada syak. Apakah ini sudah masuk subuh atau belum? Nah, kalau dalam keadaan syak seperti itu, ya sudah kamu makan saja, nggak apa-apa. Itu jangan dipakai sama syak yang ada sekarang. Ini sudah berbeda keadaannya. Nah,
Apabila seseorang itu dia masih makan, kemudian datang adzan, yang mana adzan itu sebagai representasi dari fajar shodiq, kalaupun memang benar, nanti kita bahas itu, kalaupun memang benar fajar shodiq ini dengan adzan itu tepat sekali, fajar shodiq datang langsung adzan, ini keadaan orang lagi makan nih, ya lagi makan, itu sudah nggak ada puasa. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala, kita katakanlah begitu karena ini hubungannya dengan mukallaf, tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk berhenti makan, berhenti minum, berpuasalah kamu malah makan. Nah, itu sudah batal tuh. Udah nggak boleh, nggak batal ya, udah nggak ngerjain puasa. Pun kalau misalkan dikasih waktu nih 5 menit. Jadi 5 menit sudah selesai makan, lagi minum langsung imsak. Coba lihat ya, nanti di dalam gigi itu kan ada, misalkan ya di dalam gigi itu ada bekas-bekas makanan. Itu kalau tertelan, Syafi'iyah mengatakannya batal. Kenapa? Karena kamu itu lalai di dalam menjaga apa-apa yang Allah perintahkan begitu. Karena udah jangan makan itu sedikit atau banyak, baik sengaja atau tidak sengaja karena keteledoranmu, teledor karena keteledoranmu begitu. Ya karena kamu itu sudah teledor. Udah tahu ini Allah sebentar lagi mau memerintah, kamu masih ada makanan pada gigi itu. Kemudian ini nanti keluar termakan oleh kamu. Nah, yang seperti itu membatalkan saum. Kalau kamu nanti bangun tidur jam 9 kemudian gak ingat kamu puasa, kemudian kamu makan, kemudian di tengah-tengah makan kamu ingat itu puasa, itu mah tidak membatalkan. Kenapa? Karena masuknya makanan bukan hasil dari keteledoran. Nah, ala kulli halin ya, ini tidak saya kira ya, mudah-mudahan perkiraan saya ini salah. Masih banyak orang yang tidak tahu bahwa hukum itu khitabullah, dalam pengertian hukum itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus terjadi. Ta'aluknya dengan kita, bukan hitobnya itu azalian sudah. Ta'aluknya dengan kita terus-menerus terjadi, sehingga harus dipahami bahwa tatkala kita mengatakan sesuatu ini haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau wajib, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada kita. Itu yang harus dipahami. Nah, sehingga kalau tidak paham seperti itu, akhirnya yang keluar kayak orang-orang si Badrus Salam ini, ya. Kayak orang-orang Wahabi ini, imsak akhirnya dibid'ahkan dan lain sebagainya karena ketidakadaan kehati-hatian mereka di dalam memahami agama, keserampangan mereka di dalam memahami agama, akhirnya perkara-perkara seperti ini dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai sesuatu yang berdosa. Itu hasya wa hasya, jauh sekali dari sangkaan mereka itu. Nah, ini baru pertama mungkinnya saya membuat video yang berkaitan dengan usul, yang mana nanti ke bawahnya itu usul fikih. Kalau ada apa-apa mau diteruskan atau mau diperdalam tentang hal ini, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.